Hola gengs, selamat pagi, habis lari pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Guys, baru sempat jujur li ya, 2 minggu belakangan ini saya nggak sempat ngobrolin apa-apa sama sekali, nggak sempet ngopi ya, tapi nggak sempet saya kontenin apa-apa. Minum dulu. Ini nggak di endorse ya, memang ini lari pagi saya minumnya Amidis atau Cleo ya, Cleo atau Amidis. Oke, Bedpet ya. Jadi memang saya nggak sempet kontenin kopi-kopi yang saya punya. Pak, ngopi Pak. Baru lagi kopinya nih. Iya nih. Sekarang Ini dari Ijen Pak. Lokal lokal ya? Iya. Kalau yang dari luar impor itu. Kenapa sorry? Kalau yang kemarin dari negara luar impor. Kayak kalau dari Malaysia. Ya nggak tahu ya, saya lebih suka yang dari luar. Ya maksudnya itu abang impor sendiri. Oh enggak, kan sekarang di Tokopedia banyak Pak. Oh abang tetap belinya di Tokopedia ya? Iya, beli di Tokopedia. Bisa kalau mau, cuman kan ngurusin biaya cukainya. Kirain abang punya kopi shop sendiri gitu. Enggak, saya cuma ngopi doang. Ngopi Pak, mari Pak. Lanjut Pak. Oke, thank you Pak. Oke, jadi saya belum pernah 2 minggu belakangan ini saya nggak sempat ngonten karena kesibukan lagi padat banget intinya ya. So, saya akan ngebahas Mirabella yang batch satunya udah kelar ya, udah hilang. Saking nggak sempet saya obrolinnya, batch satunya sampai nggak sempet keobrolkan sama sekali. Ini udah 2 minggu resting, jadi akan saya obrolkan based on sudut pandang saya, based on the latest last margarita so banget ya, based on the latest. Kalau kalian lihat masih jalan ya, aku abis ini udah. Iya bareng aja. Bareng aja. Iya. Kamu satu putaran lagi aja bukan? Kamu satu putaran lagi. Ya udah. Udah kok abis ini. Oke. Ya belum saya lupa, saya belum sempat obrolkan, udah habis. Jadi saya, kalau kalian lihat konten saya ngopi ya, bukan konten saya tuh kalau nggak gitu suka kalau bilang konten kreator. Jadi lebih ngopi saya terakhir si Mirabella yang saya taruh di freezer. Itu saya mendapatkan, masih ingat rasanya, memori enaknya saya masih ingat banget. Jadi saya masih hafal lah ya. Nah, saya akan brew dulu. Saya akan brew dulu si Mirabella ini. Oke, ini udah 2 minggu resting. Nanti akan saya ceritain saya resting week pertama, seperti apa ya. Saya akan gilingnya di course aja ya. Oke, wait. Saya setting gilingan dulu ya. Saya setting green size nya di 6.1 nih. Sengaja saya kasarin.
coarse banget ya. Oke, karena saya pengen tahu pakai si Staresso Mirage. First timer pakai Staresso Mirage. Kemarin saya pakainya si 360, Hario Switch, Espresso, Kevlar Robot, dan alat-alat filter dua lainnya ya. Kali ini saya akan pakai Staresso Mirage dan saya akan cerita. Biasanya kan ini alat ini salah satu yang paling jujur ya yang saya punya ya. Kopi enak, yang enak, kopi enak. 13 gram saya akan kasih air di maksimal 180. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kita diamkan dulu sampai saya beres. Terus itu baru saya akan bikin slow pumping ya. Karena ini coarse, jadi saya akan bikin slow pumping. Tapi saya pumpingnya nggak akan banyak habis. Selesai. Sip. Ya, biarkan dingin dulu sedikit. Jadi gini, saya cerita sedikit ya sambil saya nunggu. Saya udah coba berbagai metode brew di week pertama. Saya belum menemukan sesuatu yang amazing dari si Mirabella ini, baik di batch 1 ataupun batch 2. Dia lebih akan keluar ketika saya push menjadi espresso, dan itu pun nggak semerbak, sewangi yang batch 2023 berarti ya, nggak semerbak gitu ya. Ini malah kecenderungannya nggak fruity, kecenderungannya kayak bold coklat gitu ya, something yang ada hint floralnya tipis, tapi mostly coklat nati. Dengan proses yang Mirabella di tahun lalu sih, kalau buat saya agak sedikit gagal waktu itu. Saya bilang ke Mas Ian, terus Mas Ian bilang, ya kita nih nggak resting green bean nih, habis penjemuran langsung kita pulling, nggak kita resting. Itu mungkin salah satu kesalahannya. Tapi setelah saya resting di week kedua nih, perlahan aroma sweet, aromatic, soft, rose, mango rose gitu ya, something kayak rip cherry-nya deep di dalam tuh masih ada tipis-tipis dengan aroma dan rasa kayak gini nih. Tapi kayak dark coklat sedikit, ngewisnya mulai muncul. Kemarin-kemarin tuh simply dark coklat aja gitu ya, kayak nggak ada sensasi fruitynya, sensasi sweetnya. Nah, ini mulai keluar nih. Buat teman-teman yang membeli juga Mirabella di batch 1 2024,
mungkin bisa sedikit cerita juga kalau buat saya memang nggak sesurprise yang 2023, tapi ini ternyata butuh long resting ya buat teman-teman yang punya Mirabella dan di week pertama atau week kedua kurang maksimal, kayaknya kalian butuh long resting lebih lama. Baru kalian bisa mendapatkan sweet dark choco, lalu kalian bisa mendapatkan sweet trip, lalu floral berry something kayak gitulah ya, baru kalian mendapatkan itu. Kalau kalian di week kedua benar-benar yang masih bold banget sih. Tapi di luar itu ya, buat saya bodinya agak tebal banget sih. Walaupun padahal ini udah saya coarse banget ya green size nya. Tapi enaknya memang enaknya di week kedua ya teman-teman. Jangan dihabiskan. Soalnya saya batch 1 saya habiskan dari week pertama menuju week kedua saya habisin ya. Jadi ada gradasi. Awalnya saya pikir gagal nih gitu ya, saya cerita ke Mas Ian. Tapi setelah saya mulai brew dari week kedua ke week pertama ke week kedua, dari hari 10 lah ya, hari ke-10 saya brew tuh di hari ke-7 lah ya. Jadi dari 7 ke 10 sekarang berapa sih? Sekarang tanggal 16-an ya. 17 lah sekarang. 18 ya. Satu kali lagi. Oke. Sekarang tanggal 18. Saya nge-roasting tanggal 6. Jadi di range tanggal 10 tuh baru tipis-tipis keluar tuh. Tipis banget. 16 tuh baru keluar, lalu di 18 nih. Jadi nanti makin lama harusnya makin keluar sih dari sisi aroma dan dari sisi rasa. Nggak gagal banget. Awalnya saya pikir gagal di week pertama, ternyata memang butuh long resting aja guys. Oke. Itu sih laporan dari kopi-kopi ala-ala suka-suka. Mungkin nanti Mas Ian katanya di batch berikutnya akan di resting dulu ya setelah penjemuran. Ya, that's good. Akan lebih baik. Memang kalau kalian tahu, kalau kalian sedikit baca-baca, green bean setelah penjemuran itu juga butuh resting. Dan itu pun katanya tergantung proses pasca panen ya, tapi rata-rata 1-2 bulan lah si resting green bean ini. Nggak selama resting roasted bean ya, tapi resting roasted bean pun tergantung bean dan dari negara mana sih. Kalau style bean dari Kolombia itu tuh short resting sebenarnya, yang lumayan lama tuh kadang dari Ethiopia gitu ya, lumayan lama kan. Dan tergantung jenis roastingannya sih. Tapi Panama sama Kolombia, oh ya ada beberapa case tuh. Yang terakhir saya beli Panama Gesa Bajo Mono ya kalau nggak salah. Itu lumayan cukup roastingnya lumayan lama tuh. Apa karena saya mainnya light roast banget ya, jadi sekitar 3 minggu baru 4 minggu lah baru blok. Oke. Tapi sejujurnya buat saya ini bukan awal yang surprising nih si Mas Ian untuk 2024.
bukan sebuah gebrakan yang mengejutkan, malah cukup alot nih si restingnya, dan roastingannya lumayan agak effort nih kalau buat saya. Walaupun pada akhirnya ya oke lah. Beberapa kayak saya nggak tahu tuh, karena mungkin dari dari penjemuran langsung cooling, jadi secara kemerataan pengeringan dari the whole konsep green bean-nya gak sempurna, jadi kayak moisture-nya masih belum merata maksimal. Jadi resting itu selain memeratakan bean yang mengering secara merata, juga katanya senyawa-senyawa itu semakin terkungkung di dalamnya. Ini agak lebay ya kata analoginya gitulah, semakin terkungkung di dalamnya semakin saling terikat. Ketika di cooling ya udah, itu udah tinggal roasting gitu teman-teman. Jadi ada beberapa problem ketika roasting nih. Jadi saya ngelihatnya kayaknya ada kurang maksimal secara kemerataan pengeringannya. Yaitu problemnya karena si resting green bean-nya nggak di resting tepatnya ya. Masian langsung cooling, langsung disebar ke roastery dan ke home roastery atau home brewer kayak saya. Itulah, semoga di panen batch atau ini dia lagi proses Mas Ian, di proses berikutnya semoga lebih maksimal lagi ya Mas Ian, proses restingnya, supaya bean yang udah oke gitu ya dari sisi panennya, dari sisi ini apa ya, ini Java USDA nih, harusnya emang frekuensi aromanya udah di sini, cuman saya merasanya kayak kurang nendang aja. Sweet mango rose tuh ada di sini, fruit trip cherry-nya, coklatnya ada di sini, cuman kayak semuanya tuh nggak keluar secara maksimal. Baik saya di batch 1 ataupun batch 2 ya. Batch 1 tuh buat espresso, batch 2 tuh ya sebenarnya sih kalau buat saya sama aja ya. Pada akhirnya sekarang filter brew pun saya bantai jadi espresso. Nggak ada, kalau buat saya sekarang nggak ada kategori ini buat filter, ini buat espresso. Selama dibikin dari espresso dari filter dibikin espresso, selama nyaman buat saya itu aman-aman aja. Atau dari espresso ternyata bisa dibikin amazing, dibikin filter, ya udah, itu yang saya sih alirannya apa aja. Yang penting basic kopinya gitu. Jadi kalau basic kopinya udah gitu ya udah, kalian mau main apapun. Memang agak beda aliran ala-ala ya. Orang lain dari sisi nuang-menuangnya, kalau saya dari sisi basic green bean-nya, the rest-nya udah follow aja. Itu ya teman-teman. Saya nggak ada waktu banyak buat ngebahas. Belakangan saya memang agak nggak ada waktu buat ngebahas kopi-kopian. Lebih lagi padat dengan pekerjaan yang nggak kelar-kelar ya, geng. Sorry ya kalau ada yang miss info di sini, tapi saya mencoba untuk berkata jujur. Mungkin di kesempatan di batch nanti ada ini ya Mas Ian ya, Laurina Merabella. Wah itu bener-bener mesti maksimal si resting green bean-nya. Kalau enggak sayang banget. Udahlah suket tanpa Merabella aja udah buat saya udah amazing gitu ya. Apalagi kalau Mas Ian dibikin stylenya kayak gini, itu pasti goks banget ya. Semoga ya Mas Ian terus berkarya, petani-petani Indonesia. Memang kita susah bersaing dengan negara-negara yang udah matang industrinya kayak Panama dengan Gesa, dengan Panama dengan Gesanya yang kebanggaannya, dan Kolombia dengan sejibun varietasnya. Memang kita nggak bisa kayak apple to apple industrinya, tapi setidaknya kita terus mengalami perkembangan dan market kita masih besar sebenarnya untuk kategori perkopian. Kalau dari melihat hasil riset tentang kopi, kita masih naik terus. Dan kalau melihat tren kopi bahkan di
Cina bahkan terus berkembang pesat. Jadi kalau melihat perkembangan di secara global, sebenarnya tren kopi terus menaik ya. Ya semoga si tren kopi yang naik ini diiringi dengan kualitas kualitas petani yang terus berkembang naik. Walaupun memang kalau bisa dibilang pemerintahnya emang kebanyakan molor, dan ya you know lah pemerintah Indonesia ya gengs, nggak perlu dibahas karena saya bukan di situ ranah obrolannya gitu. Males main ngobrolin politik di dunia, walaupun kopi penuh dengan politik ya, penuh politik dengan penuh dengan goreng-menggoreng. Ciao. Tapi kalau buat teman-teman, kayaknya kemarin ada yang nanya, Bang, Mirabella Masian gimana? Percuma juga kalau saya bilang enak banget, karena Masian udah habis juga stoknya. Dia udah tersalurkan ke roastery. Mungkin buat teman-teman yang masih punya, ya itu kalian mesti long resting gitu. Jadi jangan putus asa dengan hasil roastingannya. Ternyata di cupping pun kalian nggak akan menemukan apa-apa. Kalau saya ya personally, pribadi ya, subjektif, di cupping aja nggak menemukan apa-apa. Simply cuman full body dark coko aja gitu ya. Dan baru kalian akan menemukan, ingat ya, minimal tuh berapa tuh, dari saya roasting tanggal 6, sekarang udah tanggal 18. Nah minimal tuh di tanggal di hari ke itulah kalian diamkan dulu aja. Saya sedikit info ya, saya ini di hari ke berapa, di tanggal 16 nih baru saya pindahin ke sini. Jadi sekarang saya roasting untuk beberapa kasus ya. Untuk beberapa kasus saya pindahin ke pack ke valve dulu, baru nanti setelah misalkan 2 minggu saya pindahin. Tapi biasa beberapa kasus sih. Oke? Kalau di week pertama udah kayaknya mesti pakai ini nih. Mesti pakai valve nih. Kalau enggak ya udah saya langsung keep di situ. Buka tutup aman kok ya, teman-teman. Semoga ngebantu sudut pandang Mirabella Masian di crop batch pertama 2024. Semoga Masian terus berakselerasi, terus meningkatkan kualitas. Jadi kalau buat saya, buat petani-petani Indonesia, walaupun banyak yang lebih paham pengalamannya, lebih baik kualitasnya mencapai satu titik tertentu daripada kita mengejar untuk mesti dijual nih gitu ya. Tapi lebih baik memang kualitasnya sampai titik tertentu baru rilis. Oke? Itu sih. Jangan sampai kejadian kayak kemarin kasusnya saya beli green bean puntang ya, karena dia butuh ngejual, akhirnya ya udah dijual aja dengan kondisi apa adanya. Please, industri kopi kita lagi katakanlah trennya lagi bagus, tolonglah jangan dirusak dengan dengan asal ikut tren dan asal ikut menjual roasted bean, asal ikut menjual green bean, asal aja, jadinya sayang gitu ada orang-orang yang merusak. Semoga banyak petani yang kayak Mas Ian mementingkan kualitas, memang membedakan, misalkan ini buat kompetisi, ini buat komersil, ini buat kategori specialty gitulah ya, bisa membedakan itu. Jadi akan lebih baik kayaknya, marketnya lebih clear jadinya kalau buat saya. Oke? Terus berkarya petani Indonesia, saya akan cabut karena udah lari dari pagi. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ala-ala, saya terus sukses terus. Lumayan kan lari pagi habis itu ngopi.